Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ayam, marmut, dan harimau. Seekor ayam sedang mencari makan. Ia terus saja berjalan hingga ia tersesat. Namun ayam itu tak peduli. Baginya yang terpenting adalah mendapatkan makanan. Saat ayam merasa lelah, matanya langsung berbinar. Ia melihat hamparan ladang yang dipenuhi dengan makanan. Wah, akhirnya aku menemukan makanan. Ayam itu dengan girang. Ayam lalu makan sepuasnya. Ia merasa senang. Rupanya ladang itu tak ada pemiliknya. Ia tahu hal itu setelah beberapa hari tinggal di sana. Sekarang akulah pemilik ladang ini, ucap ayam. Kini hidup ayam berkecukupan. Ia bisa makan tanpa harus lelah mencari makanan sampai jauh. Namun hari ini ayam ingin pergi. Ia bosan tinggal di ladang terus-menerus. Maka kemudian ia pergi ke padang rumput untuk melepas kebosanannya. Beberapa saat kemudian, ayam kembali lagi ke ladangnya. Di sana sudah ada marmut yang sedang asik menikmati makanan. "Hei, sedang apa kau di ladangku?" seru ayam. "Kata siapa ini ladangmu? Ini adalah ladangku," sangkal marmut. Mereka terus saja bertengkar memperebutkan ladang itu. Hingga hari sudah mulai sore, mereka lelah untuk bertengkar. "Lebih baik kita temui harimau untuk menyelesaikan masalah ini. Ia adalah binatang yang bijak," ajak marmut. "Baiklah, aku yakin aku yang akan menang," jawab ayam. Mereka berdua lalu menemui harimau. Harimau senang sekali dengan kedatangan mereka, sebab harimau sedang kelaparan. Ayam dan marmut lantas menceritakan masalahnya. Harimau pura-pura mendengarkannya. "Coba kalian ceritakan lebih dekat denganku. Telingaku sudah agak tuli, sehingga tak bisa mendengar dengan baik," ucap harimau. Ayam dan marmut mendekat kepada harimau. Saat itu juga, harimau langsung menerkam keduanya. Itulah harimau, mengambil keuntungan dari pertengkaran hewan lain. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan suka mengambil keuntungan dari pertengkaran teman. Apabila teman minta saran, maka berilah saran yang baik. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Cinta dua anak Dewa Halilintar. Dua anak Dewa Halilintar jatuh cinta kepada seorang perempuan. Setiap hari, mereka selalu menyempatkan diri turun dari langit menuju bumi dan mengintip perempuan itu saat sedang mandi. "Wah, dia cantik sekali ya, Kak," kata si adik. "Ya, andaikan aku manusia, pasti akan aku nikahi," jawab sang kakak. Begitulah setiap hari, kedua kakak beradik itu turun ke bumi untuk mengintip perempuan itu. Lama-lama, mereka terlalu asik sehingga lalai mengerjakan tugas-tugas mereka. Dewa Halilintar menjadi curiga. Diam-diam, ia mengikuti kedua anaknya turun ke bumi. Ia melihat dua anaknya bersembunyi di balik semak belukar dekat pinggir sungai. Apa yang mereka lakukan? Pikir Dewa Halilintar.
Dewa Halilintar naik ke atas pohon untuk mencuri dengar obrolan dua anaknya. Pantas saja pekerjaan mereka terbengkalai. Setiap hari kerjaannya hanya asik mengintip manusia mandi. Kata Dewa Halilintar kesal mengetahui kelakuan dua anaknya. Saat itu, kakak beradik itu sedang berbisik-bisik mengagumi perempuan yang mereka intip. Waduh kak, andaikan aku jadi kutu, pasti akan melompat dan hidup di kepalanya, kata si adik. Aku juga dik, andaikan aku jadi kutu loncat, pasti akan melompat ke pangkuannya, kata sang kakak. Jadi itu keinginan kalian, kata Dewa Halilintar membentak dua anaknya. Ayah, kedua anak itu kaget dan ketakutan. Baiklah, sejak saat ini kalian kuubah jadi kutu dan kutu loncat. Sumpah si ayah. Tiba-tiba berubahlah kedua anak itu menjadi kutu dan kutu loncat. Lalu Dewa Halilintar mengeluarkan halilintar yang besar. Berlompatanlah kutu dan kutu loncat itu menghindari amukan ayah mereka. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah anak yang baik dan menuruti setiap perintah kedua orang tua. Apabila kamu melalaikannya, pasti akan berdosa dan mengalami hal yang buruk. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tepatilah janji. Burung hantu tengah asik menikmati makanannya. Makanan yang dimilikinya cukup banyak, sehingga ia tak menghabiskannya. Burung hantu berniat menyimpannya. Itu artinya esok dia tak usah bersusah payah mencari makan. Karena kekenyangan, burung hantu tertidur dengan lelap. Ia tak menyadari ada seekor tikus yang mengendap-endap di rumahnya. Tikus itu hendak mencuri makanan burung hantu. Dengan sangat cepat, si tikus berlari pulang. Tentunya dengan membawa makanan milik si burung hantu. Beberapa saat kemudian, burung hantu terbangun. Ia kaget melihat makanan miliknya tak ada. Pastilah ada penyusup yang masuk ke rumahnya. Burung hantu segera keluar untuk mencari pencuri itu. Burung hantu bertanya kepada tetangganya Gagak. Gagak sedang duduk santai di sebuah pohon. Hai Gagak, aku telah kehilangan makanan yang aku simpan di rumahku. Apakah kau melihat ada yang masuk ke rumahku saat aku tertidur? Tanya burung hantu. Tadi aku melihat tikus datang ke rumahmu, tapi aku tak tahu apakah dia mencuri makananmu atau tidak. Jawab burung Gagak. Burung hantu yakin tikuslah yang telah mencuri makanannya. Maka ia pun langsung pergi menuju rumah tikus. Benar saja, di rumah itu tikus tengah asik menikmati makanan burung hantu. Rupanya benar, kau yang mencuri makananku, seru burung hantu marah. Tikus merasa ketakutan melihat burung hantu marah. Ia berjanji besok pagi akan mengembalikan makanan yang sudah dicurinya. Baiklah, aku tunggu besok pagi. Jika kau tak mengembalikan makananku, maka kau akan tahu akibatnya. Dengus burung hantu. Burung hantu pulang ke rumahnya. Esoknya, ia menunggu tikus untuk mengembalikan makanannya. Tetapi sampai menjelang sore, tikus tak juga datang. Hari berikutnya juga sama. Tikus tak menepati janjinya. Hal itu membuat burung hantu menjadi marah. Ia pun kembali menemui tikus.
Rupanya tikus sedang tidur dengan santainya. Burung hantu langsung membangunkannya lalu mencakar wajah tikus sampai terluka. Itu hukuman bagi yang suka ingkar janji, dengus burung hantu lalu pergi meninggalkan tikus yang masih kesakitan. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan sekali-kali kamu ingkar janji. Sekali kamu ingkar janji, maka selamanya kamu takkan dipercaya.